wilayatul faqih. Gitu. Wilayatul faqih itu bahasa sederhananya itu ijma ulama gitu. Jadi ijma ulama, kesepakatan ulama. Mestinya kalau menguji apakah suatu produk hukum itu Islami atau tidak, mestinya ke mahkamah fadzolim. Uji materi itu kalau dibandingkan sekarang ya, misalnya kalau di Indonesia ada misalnya Mahkamah Konstitusi mestinya begitu ya. Uji materi kalau dalam sistem Islam dulu itu ada namanya Mahkamah Fadzolim. Uji materi mestinya ke sana karena ini persoalan hukum, bukan persoalan politik. Kalau persoalan politik mestinya ya lewat ijma itu ya. Kalau persoalan hukum mestinya lewat peradilan gitu. Pengantar sebelum saya jawab itu, artinya apa? Artinya kalau di sana itu ada wilayatul faqih gitu. Nah, itu pasti ulama-ulama Iran itu paham betul terhadap perintah Allah gitu. Yang terkait dengan kalau mereka melihat kemungkaran seperti kezaliman yang dilakukan Israel di Gaza misalnya. Pasti mereka sudah sangat paham itu. Misalnya dalil man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, pasti itu sudah ini gitu, sangat paham. Dan dalil-dalil Al-Qur'an banyak lagi gitu. Jadi dari sana pasti sudah sangat memahami. Tidak mungkin apa namanya diragukan, enggak ada gitu. Pasti sudah paham masalah itu. Artinya apa? Artinya mereka itu sebenarnya sudah harus menggunakan kekuatan negara melawan Israel itu, walaupun tidak serangan gitu. Gitu. Seperti zaman Mu'tasim Billah lah misalnya kayak gitu. Mu'tasim Billah nggak ada serangan juga gitu. Karena ada kemungkaran yang mungkin dilakukan gitu. Itu sudah ada apa namanya, kalau istilah sekarang jurisprudensinya lah gitu ya. Gitu. Artinya pengalaman di masa lalu umat Islam menangani persoalan seperti itu gitu. Jadi kalau apa namanya ulama-ulama Iran pasti sudah paham gitu. Walaupun tidak ada serangan Israel atau serangan Amerika, harusnya memang dia harus apa namanya menggunakan kekuatan negara untuk menghentikan kemungkaran negara Israel itu. Jadi itu nggak mungkin gitu ya. Ya kemungkaran negara dihadapi dengan ormas atau dengan partai nggak bisa. Itu dalilnya juga nggak ada, faktanya juga nggak relevan gitu. Jadi seperti Rasulullah menghadapi kemungkaran negara-negara zalim lain pada masa itu dilanjutkan para khulafaur rasyidin. Jadi di dalam masalah ini bahwa apa namanya kita mesti paham betul bahwa tidak diragukan ulama-ulama Islam di Iran itu pasti paham masalah ini gitu. Tapi faktanya mereka enggan melakukan itu gitu. Lalu tiba-tiba Israel lah yang memulai gitu, melalui serangan dengan tuduhan apa namanya mengarah pembuatan senjata nuklir gitu. Nah ini memaksa apa namanya Republik Islam Iran untuk melayani apa namanya serangan Israel itu. Nah, jangan lupa Allah itu Al-Azizul Jabbar. Allah itu maha menang dan maha paksa. Gitu. Allah sudah menguji pada orang-orang Islam yang diberi amanah kekuasaan oleh Allah, dijadikan penguasa. Kemudian mereka dengan kekuasaan itu diperintahkan untuk digunakan untuk menghentikan kemungkaran. Diuji mereka, tapi mereka pada enggan, gitu. Pada enggan menjalankannya, gitu. Akhirnya dengan serangan dimulai oleh Israel sendiri, memaksa mereka untuk menggunakan ini apa namanya, menggunakan kekuatan negara untuk menghadapi Israel itu. Jadi Allah itu Al-Azizul Jabbar gitu. Maha menang dan maha maksa gitu. Jadi orang kalau
apa namanya, diuji kemudian tidak menjalankannya, gitu, akan didatangkan paksaan yang membuat mereka harus melakukannya. Seperti orang-orang misalnya dalam menafkahkan harta misalnya, begitu. Dikasih rizki, sudah misalnya zakat terus dikeluarkan, dia tahan, akan dipaksa oleh Allah, dengan cara-cara yang dia tidak suka, entah nanti dicuri orang atau apa, begitu ya, jadi apa namanya, uh, kalau mereka tidak melakukan yang diujikan oleh Allah kepada mereka, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan perintah wajib bagi mereka untuk menggunakan kekuasaan dengan benar, maka akan datang paksaan yang mungkin tidak mereka sukai, gitu. Salah satu contohnya ini, rezim Iran dipaksa oleh serangan Israel ini, gitu. Itu. Jadi Allah itu Al-Azizul Jabbar, gitu. Nah ini melanjutkan juga pertanyaan berikutnya tadi, itu ini juga harusnya pelajaran bagi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, dan negara-negara sekitar ini. Gitu. Mereka sudah diberi kekuasaan oleh Allah. Allah itu memberi kekuasaan kepada siapa yang kehendaki. Tu'til mulka man tasya. Itu. Mereka diuji, diberi kekuasaan. Lalu diperintahkan untuk menggunakan kekuasaan itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Tapi dia tidak enggan melakukannya. Dan dia sudah lihat sekarang, Iran dipaksa untuk menggunakan kekuasaan. Bisa jadi lain waktu akan datang kepada mereka, para penguasa di Timur Tengah ini, seperti Iran ini, gitu, yang dipaksa oleh Allah dengan adanya serangan Israel sehingga mereka harus menggunakannya. Mestinya seperti Saudi itu banyak ulama, Mesir juga banyak ulama di sana, Turki juga banyak ulama, pasti pahamlah mereka bagaimana cara apa perintah Allah di dalam melihat kemungkaran bagi negara, itu bagi pemerintah, bagi rezim yang berkuasa, yang diberi kuasa oleh Allah. Mereka seorang muslim pasti paham itu, nasihat-nasihat ulamanya juga sudah paham, begitu. Bahkan rakyatnya, umatnya sudah sangat paham dengan berdoa, itu kan, melakukan orasi, demo-demo, itu rakyatnya, umatnya sudah melakukan hal yang harus dilakukan, gitu. Umat memang hanya sampai di situ, nggak boleh angkat senjata, gitu. Karena perang itu domainnya negara, gitu. Nggak boleh masyarakat ikut perang-perangan nanti, nggak boleh, nanti bisa kacau walau nanti, begitu. Perang itu bukan domainnya ormas atau partai, nggak boleh itu. Nggak ada dalilnya itu, gitu. Dalilnya ya perang itu domainnya negara, itu harus dari kepala negara, perintah kepala negara, begitu. Jadi tidak bisa dilakukan ini. Oleh karena itu kalau masyarakat melakukan demo, melakukan doa, kunut nazila, itu sudah pas itu. Memang sampai di situ, nggak boleh melampaui itu juga, begitu. Tapi sekarang persoalan penguasanya, rezim yang kekuasaannya itu dia diuji apakah menggunakan atau tidak. Pasti dia juga sangat paham masalah itu, perintah Allah apa, gitu. Karena itu hendaknya mereka mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Iran ini. Mestinya mereka segera bertindak, gitu. Mumpung masih diberi umur oleh Allah, begitu kan, gitu. Menghentikan kemungkaran, gitu. Jadi apa namanya, ujian bagi para penguasa di Timur Tengah itu, tetangga-tetangga Palestina itu, ujiannya kayak begitu, gitu. Apakah mereka lolos ujiannya atau tidak, gitu. Yang jelas nanti mereka akan dihadirkan di hari kiamat, gitu. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah, gitu. Dia akan dihadirkan satu-satu nanti. Para penguasa itu akan ditanya amanat kekuasaan yang diberikan kepada dia dijalankan dengan benar atau tidak, kayak gitu. Nggak bisa alasan-alasan sekarang itu nanti bertentangan hukum internasional. Siapa sih yang sekarang taat hukum internasional itu? Itu Amerika biasa melanggar itu, hukum internasional dilanggar. Saudi biasa nyerang-nyerang Houthi itu,
Apa itu provinsinya Saudi? Kan enggak juga gitu. Turki biasa nyerang-nyerang PKK itu di wilayah Irak, di sekitarnya gitu. Apa itu wilayah Turki? Enggak juga. Itu melanggar hukum internasional, iya gitu. Tapi mereka biasa itu. Tapi kenapa enggak gitu? Jadi itu ujian buat mereka ya. Kita mendoakan saja sih gitu. Mendoakan mudah-mudahan mereka keimanannya baik, ketakwaannya baik, dan menyadari sehingga nanti pertanggungjawaban di akhiratnya itu. Kita misinya dakwah. Jadi mengingatkan saja gitu. Ya kalau mau ingat, ya itu untuk diri mereka sendiri gitu. Kalau tidak ingat ya akibatnya dia sendiri. Kalau kita sudah selesai karena kita sudah menyampaikan gitu kan. Kita menyampaikan dakwahnya. Sampai di situ selesai kita gitu. Jadi uh, apa namanya? Uh, biarlah mereka mengambil pelajaran berharga ya terhadap kasus Iran ini. Jangan sampai mereka juga dipaksa oleh Allah dengan apa namanya seperti kasusnya Iran ini. Karena mereka sudah tahu